Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Iswa yang Rizky. Di sini saya dan teman-teman lainnya dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai konstitusi. Apa aja sih yang akan kita bahas dalam materi ini? Mari kita langsung masuk ke materi pertama. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian konstitusi. Apa sih pengertian konstitusi itu? Kalau teman-teman search di Google, pengertian konstitusi itu adalah kata dari Inggris yang berarti constitution, atau membentuk, menyusun, dan menerapkan. Tapi kalau pengertian secara bahasa Latinnya, konstitusi itu adalah menerapkan sesuatu secara bersama-sama. Nah, sedangkan menurut KBBI, konstitusi itu adalah segala suatu ketentuan atau aturan mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di suatu negara. Nah, itu tadi pengertian dasar mengenai konstitusi. Tapi bukan di situ saja, karena konstitusi memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli. Nah, di sini saya akan menyampaikan dua makna konstitusi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Lehamnas, yaitu konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Nah, pendapat yang kedua adalah menurut Casey Ware. Ia mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketenagakerjaan 70 pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi dari suatu negara, berupa perkumpulan atau peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam suatu negara. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan mengenai pengertian konstitusi. Ada pengertian menurut bahasa Latin, KBBI, dan pendapat menurut para ahli. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pengertian konstitusi ini. Kita bisa lanjut ke materi yang kedua yang akan dibahas oleh Anggi Dwi Anggreni. Saya akan menyampaikan materi tentang kedudukan konstitusi. Seberapa penting sih kedudukan konstitusi dalam negara? Oke, mari kita bahas. Kedudukan konstitusi dalam negara sangat penting karena negara tanpa konstitusi tidak memiliki kejelasan bentuk dan tata cara penyelenggaraan pemerintahannya. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menentukan arah perjalanan negara. Arah negara ditentukan oleh konstitusinya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada hakikatnya, konstitusi itu berisi 3 hal pokok, yaitu A. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. B. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Dari ketiga hal pokok konstitusi yang baru saja saya sebutkan, menunjukkan bahwa konstitusi bertujuan untuk apa sih? Oke, jadi tujuannya itu untuk membatasi kekuasaan secara efektif, sehingga penyelenggaraan negara tidak dilaksanakan dengan sewenang-wenangnya. Ada nggak Kak menurut para ahli tentang kedudukan konstitusi? Ada dong. Menurut Lemhanas 2011, kedudukan konstitusi adalah sumber dasar dari seluruh hukum negara. Sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan sebagai kebijakan politik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi negara. Jika suatu perundang-undangan dianggap menyimpang dari nilai-nilai konstitusi, maka dapat dilakukan judicial review atau uji material melalui lembaga seperti mahkamah. Untuk uji material undang-undang dan mahkamah agung untuk uji material peraturan di bawah undang-undang. Dan ada juga pasal yang berlaku di kedudukan konstitusi ini loh. Pada pasal 28D mengatur hak warga negara untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan tanpa diskriminasi. Pasal 28E mengatur hak warga negara untuk memeluk agama dan beribadah, memilih pendidikan, pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, berserikat, berkumpul, organisasi, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28H mengatur hak warga negara untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik, memperoleh layanan kesehatan, berhak atas imbalan jasmani sosial, berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenangnya oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarik Khalid Simbolon dari kelompok 4 mata kuliah kewarganegaraan akan menjelaskan tentang tujuan konstitusi dan fungsi konstitusi. Jadi kita mulai dari tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi ini, setiap konstitusi itu memiliki tujuan tertentu. Jadi berikut inilah tujuan konstitusi sebagai batasan dan pengawasan. Tujuan konstitusi adalah untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kewenangan pemerintah sehingga menghindari kesewenang-wenangan. Di Indonesia, sebagai negara dengan sistem kepemimpinan pusat atau presidensial, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan DPR bertujuan mencegah kewenangan-wenangan presiden dan wakil presiden. Sebaliknya, presiden juga memberikan persetujuan terhadap undang-undang. Perlindungan terhadap HAM. Konstitusi memiliki tujuan sebagai pelindung HAM. Setiap pemimpin, baik pemerintah maupun masyarakat, wajib saling menghormati hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Selain hak sebagai manusia, Pasal 28 juga membuat kewajiban pemerintahan dalam melindungi setiap hak warga negara secara hukum. Kehadiran Pasal 28 mencegah terjadinya konflik masyarakat. Pedoman pelaksanaan negara konstitusi bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan agar negara tetap kokoh. Pedoman pelaksanaan negara Indonesia diwujudkan melalui pembagian kekuasaan dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif oleh Presiden dan Wakil Presiden, legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR, ataupun MPR dan DPD, sedangkan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ataupun KY. Sehingga tujuan negara dapat diwujudkan melalui tata cara pedoman sesuai wewenang masing-masing lembaga. Fungsi konstitusi ini pada dasarnya fungsi konstitusi tidak jauh berbeda dengan tujuan konstitusi. Berikut fungsi konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam negara baru. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 4. Konstitusi sebagai piagam negara baru. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 4. Konstitusi sebagai identitas nasional pelambang persatuan. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Yang keenam, konstitusi sebagai pelindung HAM. Selain itu, prinsip utama sebuah konstitusi setidaknya harus memiliki 4 fungsi penting. Itu yang pertama, fungsi limitatif, yaitu konstitusi sebagai pembatas kekuasaan. Yang kedua, fungsi integratif, konstitusi membutuhkan proses integrasi nasional. Yang ketiga, fungsi protektif, yang harus mengatur hak dasar perlindungan. Keempat, transformatif, yang harus mampu melakukan rekayasa sosial dengan perkembangan zaman. Kayaknya cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama NKRI. Terbentuknya Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia tidak terlepas dari sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Ikrar Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan dan mengesahkan UUD 45 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, penetapan dan mengesahkan UUD 45 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang UUD tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga, memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan.
yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang keempat, pekerjaan Presiden untuk waktu yang dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional. Setelah UUD 45 disahkan menjadi aturan main dan kerangka kerja pemerintahan Republik Indonesia, sejak itulah berlaku konstitusi yang mengikat seluruh wilayah dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Republik Indonesia yang pertama. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang perubahan konstitusi NKRI atau biasa disebut dengan istilah amandemen. Perubahan konstitusi NKRI atau biasa yang disebut dengan amandemen bukanlah suatu yang dianggap tabu atau terlarang dalam kehidupan negara yang demokratis. Perubahan merupakan suatu hal kehidupan dan sejarah. Perkembangan kebutuhan dan pemikiran manusia yang selalu berubah-ubah menuntut penyesuaian suatu undang-undang yang merupakan produk pemikiran manusia dalam kurun waktu tertentu. Dalam sejarah konstitusi Indonesia, sejak kemerdekaan bangsa Indonesia telah 3 kali melakukan konstitusi yang berbeda. Ketiga naskah konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 atau yang disingkat dengan Konstitusi RIS, dan yang ketiga Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau yang disingkat dengan UUDS 1950. Dari wawasan sejarah pergantian konstitusi ini dapatlah disimpulkan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar bukanlah suatu yang baru bagi bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Dayati ingin menyampaikan materi mengenai Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia. Berawalnya dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah karena siksaan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin yang semakin berat, Nabi akhirnya memutuskan hijrah ke Yathrib atau nama sebelum Madinah. Karena letaknya yang sangat strategis dan juga penduduknya yang sangat ramah, dari kota kecil inilah Nabi membangun awal mula dari sebuah peradaban Islam yang besar. Piagam Madinah dibuat Rasulullah untuk mengatur dan menentukan hak-hak serta kewajiban seluruh masyarakat Madinah. Dalam Al-Quran pun ayat-ayat yang turun semenjak Nabi berhijrah ke Madinah atau disebut sebagian ayat Madaniyah mulai mengandung hal-hal yang berkaitan dengan aturan hidup bermasyarakat, hukum negara, aturan perang, dan lain-lain, berbeda dengan ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah atau ayat Makkiyah yang fokusnya membahas tentang hubungan manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakang dibuatnya Piagam Madinah ini karena masyarakat di Madinah saat itu berbasis sukuisme, sehingga sering terjadi perang antar suku. Maka Nabi membuat perjanjian agar semua suku bisa hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain, serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Piagam Madinah disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi dan disebut-sebut sebagai konstitusi pertama di dunia. Terdiri dari 47 pasal yang dibagi dua bagian, yaitu 23. Di antaranya membahas hubungan antar kaum muslimin, yakni kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Serta 24 pasal lainnya membahas mengenai hubungan antara umat muslim dengan kaum kafir Yahudi, yang saat itu Nabi membaginya menjadi kaum kafir Jimmi, Mu'ahad, Mustaimin, yang Nabi membolehkan hidup berdampingan dengannya, serta mereka berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Ada juga yang memarahi kaum muslimin, maka halal baginya untuk diperangi. Berikut isi rangkuman dari Piagam Madinah dibagi berdasarkan bidangnya. Dalam bidang politik,
Nabi Muhammad mendeklarasikan kepemimpinannya ke Madinah. Perundang-undangan dibuat sesuai hukum Islam, serta hukuman dilakukan secara adil. Dalam bidang agama, Nabi membebaskan kaum kafir mengamalkan agamanya masing-masing selama tidak ingkar pada aturan perjanjian yang telah dibuat. Serta dalam bidang sosial dan kemasyarakatan terdapat aturan untuk menjadi ummah yang bertanggung jawab, hidup rukun saling peduli dan melindungi antar suku dan menanamkan rasa untuk menjunjung tinggi serta mencintai tanah air. Serta dalam bidang ekonomi juga terdapat aturan agar saling bekerja sama untuk memajukan ekonomi negara, serta melarang riba dan unsur penipuan. Serta yang terakhir, dalam bidang pertahanan negara, Nabi memerintahkan semua masyarakat Madinah harus membela dan mempertahankan tanah airnya dari berbagai ancaman musuh. Nah, sekian pembahasan mengenai Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia. Cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan.